Alhamdulillahilladzi yuhibbus shalihin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah. Petang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang dimuliakan ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani dan rohani kita, iman masih melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, inayah, taufik dan ma'unanya, sehingga ringan kaki kita menyambut seruan Allah. Salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengantarkan diri kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih di bab tentang sabar. Insyaallah ini adalah pembahasan terakhir, dan bulan depan insyaallah akan kita berganti bab yang lainnya, yaitu tentang kejujuran insyaallah. Jamaah sekalian, bab tentang sabar cukup panjang bahasan kita. Sekarang kita akan membahas sabar di dalam kehidupan kita. Prakteknya seperti apa sabar? Bahwasanya kehidupan ini seperti kita berkendara di jalan raya. Di kehidupan ini seperti kita berkendara di jalan raya. Coba kita membayangkan dengan mengendarai motor atau mobil di jalan raya. Lalu kita ada sebuah kewajiban di sana untuk mematuhi peraturan-peraturan jalan raya. Di antaranya ada aturan tentang kecepatan. Kita patuhi kecepatan itu, tidak melanggar ketentuan yang ada. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita penuhi. Kalau semua itu sudah kita penuhi, kita tertib di jalan, memenuhi peraturan-peraturan yang ada, apakah kita terjamin selamat di jalan ini? Ini pertanyaannya. Sudah tertib mengikuti aturan, apakah kita terjamin selamat? Kira-kira saja. Tidak menjamin itu kita selamat. Ya, tidak menjamin. Karena kemungkinan ada orang yang di luar sana yang berkendara itu tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kecepatannya dia langgar, rambu-rambu, marka jalan dan lain-lain dia langgar, sehingga merugikan orang lain, ya, bahkan bisa mencelakai orang lain. Jadi orang yang tertib berkendara pun tidak terjamin keselamatannya, karena ada di sana orang lain yang tidak mematuhi
peraturan lalu lintas. Begitu pula kehidupan ini. Hidup itu kalau kita berusaha tertib hidup kita, mematuhi tata aturan yang ada, kita sudah berakhlak, peduli kepada orang lain, tidak mengusik orang lain, bertutur kata dengan baik, tidak pernah mengusik kepentingan orang lain. Apakah kalau kita lalu kemudian sudah hidup beradab seperti itu, berakhlakul karimah, toleransi kita jaga, peduli kepada sesama kita lakukan, apakah kalau kita sudah hidup seperti itu, selamat kita hidup? Tidak ada persoalan di dalam hidup kita? Jawabannya pasti ada. Karena boleh jadi orang yang di luar sana yang tidak berakhlakul karimah, yang tidak punya adab di dalam hidupnya, bahkan suka bertengkar, selalu bertutur kata yang tidak mengenakan, dia jahat dengan orang lain. Ini ada di luar sana, sehingga bisa jadi orang yang tertib hidupnya, yang berakhlakul karimah, terkena imbas dari orang-orang yang seperti itu. Tahu-tahu mencaci maki, kita dicaci maki. Tahu-tahu kita difitnah. Tahu-tahu kita diajak bertengkar. Seperti itu. Inilah kehidupan itu. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala lalu kemudian memberikan peringatan kepada kita. Di dalam Al-Quran, suratnya surat masjid ini. Apa ini? Nah, nanti dibuka, gampang kan ya. Jadi sudah mudah diingat, suratnya masjid ini. Ayatnya ayat yang ke-20. Ini sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kejadian yang seperti itu, ini sunatullah. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami jadikan sebagian kalian itu ujian bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar? Nah, ini seruan Allah. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat apa saja yang diperbuat di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang menjadi nilai seseorang itu. Allah tidak membiarkan kehidupan ini. Jadi lihat gelagat manusia, mana yang tertib, mana yang tidak tertib. Jadi antar kita itu dijadikan ujian satu dengan yang lain. Itu di masyarakat yang masih kita jarang ketemu. Di masyarakat ini kan kadang-kadang kita jumpa, kadang-kadang juga tidak jumpa. Kalau timbul persoalan yang seperti itu, seruan Allah, maukah kalian itu bersabar? Karena kita ini kan menjadi misi, dilahirkan di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, untuk menciptakan ketentraman, kedamaian di dalam kehidupan manusia. Itulah yang disebut juga Islam, damai di situ. Jadi kita ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Kalau Allah sudah memerintahkan atasbirun, maukah kalian bersabar? Nah, ini kalau sudah kita laksanakan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, lalu upahnya itu sangat besar. Allah akan menjamin kehidupan kita.
Di antaranya di dalam banyak ayat tentang sabar. Wa basiris sabirin, kabarkan kepada mereka itu, gembirakan mereka orang-orang yang sabar. Kemudian banyak lagi bahwa orang-orang yang sabar akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan yang tidak terkira. Yang tidak terkira. Balasan surga itu banyak, nanti kita bacakan ayat-ayat yang menjamin orang-orang yang bersabar. Kita membahas persoalan kehidupan ini. Di tengah masyarakat itu kita jarang ketemu, tapi bisa menimbulkan masalah. Setertib apa kita hidup, itu pasti dihadapkan dengan orang lain yang seperti itu. Apalagi yang biasa ketemu. Siapa yang biasa ketemu? Yang setiap hari ketemu siapa? Pasangan kita, ya, suami kita atau istri yang punya istri itu. Maaf yang belum punya istri. Ya. Itu di dalam rumah tangga pasti ada, kita dijadikan ujian, istri kita dijadikan ujian bagi suami, suami juga dijadikan ujian bagi istri. Ono ae lah bisa. Ono sing biasa lirik kono lirik kene no. Ya ujian bagi istri, ujian bagi istri. Bahkan menurut penelitian ini katanya di Eropa, di Amerika itu kalau sudah istri itu umurnya 40 tahun ke atas, kepingin ganti suami. Oke, ini nggak ada ngenteni petang bolu berarti. Ini ujian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat An-Nisa ini. Di dalam surat An-Nisa ayat 19, ayat keempat, surat keempat ayat 19. Ini insya Allah yang dulu pernah menikah itu masih terngiang-ngiang ini di telinganya. Yang pernah menikah ya, yang tidak pernah menikah ya tidak pernah terngiang-ngiang gitu. Ada yang khutbah nikah senantiasa disampaikan ini, wa asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah pasanganmu itu dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya, dengan yang kepatutan, penuh dengan kepatutan. Tidak ada kata-kata kasar, yang ada adalah kasih sayang. Itu diingat, itu seruan Allah. Jadi kalau di dalam rumah tangga jangan sampai timbul kata-kata kasar. Apalagi KDRT. Banyak yang konsultasi itu tentang KDRT. Banyak. Ini kalau kita bermasyarakat ya pasti ada laporan yang macam-macam seperti itu. Ya, yang kita terima itu. Ada KDRT, ada ditinggal kawin lagi, ada yang tidak memberikan nafkah, ada yang ketiga-tiganya. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ketidakcocokan di antara kalian di dalam rumah tangga itu, dan ini pasti wingi kan durung ngeru itu. Turune ya apa, bendinane ya apa. Karena apa? Karena masing-masing adalah dilahirkan dari rahim yang berbeda, bahkan dari suku yang berbeda, dari budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, lalu bersatu. Asam di gunung, garam di mana garam?
bertemu di dalam caubek itu, dalam belanga itu, ya. Tidak tahu kita. Itu kehendak Allah. Satunya di gunung, satunya di laut, itu bisa ketemu dalam satu tempat. Karena itu kata Allah, kalau ada sesuatu yang tidak kalian suka, lalu bisa menimbulkan perselisihan di antara kalian, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bersabarlah kalian. Sabar. Bondone sabar. Kalau suami marah, sang istri sabar. Di rumah ngecace opo kan gitu. Ya. Nanti yang sabar itulah yang dapat pahala besar di sisi Allah. Begitu pula kalau istrinya itu cerewet, itu ya suaminya yang harus sabar. Alhamdulillah, isu-isu sudah diberi pahala. Karena apa? Karena istri yang cerewet itu. Ya. Jadi berbahagialah suami kalau punya istri yang cerewet. Tapi ojo diharap-harap gitu. Karena diam-diam di rumah itu kita bertabur pahala melalui kesabaran kita. Kalau itu sudah kita bangun kesabaran, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka Allah itu menjadikan di balik persoalan kalian itu banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Jangan dilihat persoalannya, perselisihannya itu. Sesuatu yang tidak kalian suka, jangan dilihat itunya. Tetapi lihatnya, kalau ini ada potensi perselisih, ini Allah akan memberikan kebaikan. Dimakmurkan hidup kita, dimudahkan rezeki kita, disehatkan badan kita, dikaruniakan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah. Itu buah dari kesabaran di dalam rumah tangga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Allah sudah mengabarkan semua. Di soal kehidupan itu sudah diberitahukan Allah. Jadi kalau kita menjumpai, oh iya, podo soal yang sudah diberitahukan Allah di dalam Al-Quran. Caranya bagaimana? Sabar. Allah mengabarkan, boleh jadi di dalam kehidupan rumah tangga itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri pasanganmu, bisa suami, bisa istri, kemudian dan anak-anak kalian, bisa pasangan kita, bisa anak kita, apa kata Allah? Aduwwul lakum, menjadi musuh bagi kalian. Jadi istri bisa jadi musuh, suami juga bisa menjadi musuhnya istri. Ini arti musuh yang jelek, bukan musuh yang baik. Musuh yang baik kan malam Jumat katanya gitu. Ya. Ini musuh yang benar-benar musuh, persatuan itu. Ketemu ya enak gitu. Ini umur pira iki mau? Enak iki umur pira? 40 enggak iki mau. Ya. Ingin ganti ya ini gitu kan. Jangan sampai istri kita sampai bilang begitu. Karena enak melihat kita. Bisa menjadi musuh.
gara-gara cemburu itu terus jadi musuh. Anak-anaknya diajak untuk memusuhi bapaknya. Asik. Kalau sudah tidak terkendali, bisa jadi anak menyakiti bapak dan bapak juga bisa menyakiti anak. Fahdaruhum, maka joko-joko kalian harus paham, harus dimengerti. Jangan sampai kemudian pasangan kita itu lalu kemudian menjadi musuh. Anak-anak kita jangan sampai menjadi musuh bagi kita. Ini sudah diberitahukan lah soal kehidupan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kita di dalam rumah tangga itu bisa menjadi fitnah, ya. Kalau fitnah itu puncaknya itu bisa pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah hati ini membara, nafsunya yang mendominasi di dalam dirinya, maka bisa gelap mata. Nah, bisa gelap mata. Kenaan kok rapi mana papamu itu. Ya, nanti timbul kejahatan di dalam dirinya. Begitu pula anak-anak kalian bisa juga berpikirkan seperti itu. Makanya anak kalian juga bisa menjadikan fitnah, ujian bagi kalian. Cilik dikedekno, gede gak gelem cilik ngono. Gitu. Wis kadung murah-mureng gitu. Nah, ini anak bisa menjadi fitnah. Karenanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Neraka kehidupan dunia, tidak ada ketentraman di dalam rumah tangga kita, lebih-lebih neraka di dalam kehidupan akhirat. Allah memberikan banyak hal informasi tentang upah bagi orang-orang yang sabar. Dulu sudah kita bahas buah dari kesabaran. Contoh dari para nabi, apa yang dilakukan para nabi ketika mereka itu mengedepankan kesabaran pada dirinya, endingnya itu adalah kebahagiaan. Endingnya itu apa? Kebahagiaan. Itu sudah di banyak contoh kehidupan para nabi itu. Baik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan begitu nabi-nabi yang lain, ulul azmi lebih-lebih. Mereka yang diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka bersabar, maka Allah berikan kehidupan yang bahagia di dalam akhir kehidupan itu. Betapa beratnya ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ditinggalkan hartanya habis, ditinggalkan keluarganya, lingkungannya, meninggalkan dirinya, tetapi dengan sabar Allah memberikan pertolongan. Semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan di dalam Al-Quran, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Nah, ini dalil yang sering kita hafalkan, innallaha ma'as sabirin. Artinya nak wong murang-muring itu innallaha ma'as sabirin. Ya gak apa-apa untuk mengingatkan. Mengingatkan. Bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah bersama kita, apa saja dituruti, apa saja dikabulkan permintaan kita itu. Dan Allah tidak menginginkan orang yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hidupnya susah, hidupnya gelisah, hidupnya penuh masalah. Tidak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah kalau sudah menyertai seseorang itu, mereka akan apa saja persoalan hidup diberikan jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Tidak ada jalan buntu di dalam kehidupan. Tak sumpek, tidak pernah sumpek. Karena kita ini kadang-kadang kan sering menjumpai ya, teman, kolega kita yang lama tidak ketemu kita, tahu-tahu ketemu pisan ibu istri ini apa? Sambat tok. Ngene guys, gitu. Ya. Itu yang banyak. Orang yang senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya, karena ketaatannya kepada Allah, senantiasa diberikan jalan keluar. Tidak pernah sumpah gitu. Ditambah lagi rezeki yang dia sendiri tidak duga untuk mendapatkan rezeki itu. Ini janji Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis yang lain, kalau di dalam Riyadhus Shalihin yang kemarin kita pelajari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya, ada dua orang yang saling mencaci maki. Berarti apa? Dia ada bibit-bibit pertengkaran di situ. Ada bibit-bibit pertengkaran. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan Sulaiman ibnu Surat radhiyallahu anhu. Ada dua orang yang saling mencaci maki. Wajahnya itu memerah, menunjukkan bahwa dua orang itu saling marah. Mulai ada pertengkaran di situ. Kita ini kan dijadikan tadi itu, yang satu ujian bagi yang lain. Jadi kalau timbul persoalan seperti itu, ini sunatullah. Nah, ini yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa kita ini menjadi ujian bagi orang lain dan orang lain itu ujian bagi kita. Tidak semuanya yang kita jumpai itu lalu berakhlakul karimah. Ini ujian. Kita bisa sabar apa enggak? Kalau kita sabar menghadapi yang seperti itu, pahala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya itu, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Jika kalian kemudian, aku mengetahui kalimatan, satu kalimat, law qalaha, jika kalimat itu dibaca oleh orang yang bertengkar tadi itu, oleh orang yang bertengkar, maka akan hilang itu perasaan-perasaan marah di dalam dirinya itu. Laukala, lalu kemudian beliau mengatakan kalimat yang mesti diucapkan oleh orang yang sedang bertengkar itu, kata Rasulullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau sedang marah-marah kemudian saling olok-olok itu, ucapkan kalimat ini, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena kita sedang dibisiki, dipanas-panasi oleh setan. Balasan itu, balas kon dilok nang meneng air gitu. Ya, ini membara. Itu setan. Makanya kita ucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhahaba minhu ma yajidu. Kalau itu sudah diucapkan, maka akan turun ini tensinya.
hawa nafsunya itu tidak akan membara lagi karena bujuk rayu setan. Wa qalu lahu innan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk itu. Ini obatnya kalau marah. Dengan istri kita juga begitu di dalam rumah, dengan anak kita juga demikian di dalam rumah kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperoleh orang-orang yang mampu menahan dirinya untuk bersabar? Lebih-lebih walaupun kita itu punya hak untuk marah atau punya kesempatan untuk marah di dalam posisi yang benar atau posisi sebagai penguasa yang menguasai orang itu. Ini manajer, direktur misalnya itu dengan anak buahnya, ini kan punya kesempatan untuk marah kepada bawahan, punya kesempatan. Juragan kepada pembantunya misalnya, itu punya kesempatan besar untuk marah. Makanya ada banyak pembantu-pembantu atau asisten rumah tangga itu yang tidak betah karena setiap hari itu juragannya marah. Dianggapnya dia memang itu hak saya marah ini, karena kamu itu dibayar untuk dimarahi gitu. Orang yang seperti ini kalau dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka Allah memberikan balasan yang luar biasa. Ini hadis wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu an. Hadis ini dari Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridai. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qal man kadzama ghaidan, barang siapa yang menahan amarahnya. Tadi itu kita ibaratkan kita berkendara tadi di jalan, ono sing nyerempet misalnya, ada yang motong. Lalu ini kalau kita tidak sadar, kita kejar, kita potong, ganti, berhenti gitu. Lalu ngomel gitu ya. Kebun binatang keluar semua, itu kalau bukan orang yang beriman. Kalau orang beriman tidak akan melakukan seperti itu. Dia akan memilih pahala dari Allah, upahnya saja dari Allah. Berapa sih ngecat mobil misalnya gitu. Kalau keserempet didik itu dibandingkan dengan upah dari Allah tidak sebanding. Nah, itu yang kita lihat. Makanya mestinya kita menahan diri kita. Secara keserempet didik ya itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, wah, sudah kata-katanya luar biasa itu untuk menyakiti orang, karena dia ada kesempatan untuk marah. Ini setan yang membisikkan itu. Tapi orang yang beriman kan tidak makan dibisiki setan itu. A'udzubillahi minas, waras. Dari ini sing waras ngalah. Wa huwa qadirun ala ayyin fidahu. Padahal dia itu mampu untuk melampiaskan kemarahannya di posisi yang benar. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usi al-khalaiki yaumal qiyamah. Orang yang mampu menahan amarahnya yang seperti itu, walaupun dia itu mampu untuk marah, tetapi dia tidak keluarkan marahnya itu, dia tahan pada dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu merasa akan memanggilnya itu di hari kiamat. Jadi orang yang
punya hak untuk marah, punya kesempatan untuk marah, tapi dia tahan pada dirinya. Di hari kiamat itu orang yang seperti ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak kira-kira kalau yang memanggil Allah itu? Ini dipanggil saja sudah senang. Apalagi kalimat yang berikutnya itu. Tidak sekedar dipanggil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Milih ya iku lho bidadari ku sakarepmu." Nah, itu yang kita lihat itu. Jadi kalau kesempatan marah lalu kita tahan, yang kita ingat apa? Meneh dikongkon milih bidadari, aku milih bidadari nih loh itu. Ini luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala hatta yukhayyiruhu minal huril 'ain masa'a. Kongkon milih bidadari sing kon karepno gitu. Itu upah dari orang yang mampu menahan amarah. Di dalam hadis yang lain, Allah itu malu kepada orang yang mampu menahan amarah. Malu Allah apa? Malu kalau Allah itu akan menimbang di yaumil hisab itu. Jadi apanya ini? Timbangan, neraca timbangannya itu tidak dihadapkan kepada orang yang mampu menahan amarah yang seperti ini. Bahkan Allah sendiri itu malu mengeluarkan catatan amal bagi orang yang mampu menahan amarah. Ini luar biasanya sabar. Karenanya tidak ada ceritanya seorang muslim, seorang mukmin itu yang menimbulkan huru hara, itu tidak ada. Karena pelajarannya itu seperti ini. Seorang mukmin, seorang muslim pasti memilih kesabaran yang dia gunakan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah, kalau ada orang mukmin lalu muslim lalu marah-marah gitu, ya, membuat huru hara, itu bukan seorang muslim, bukan pribadi perilaku seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu menimbulkan kedamaian di dalam kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, bahwasanya banyak ayat yang kita pernah baca di dalam Al-Quran. Di antaranya, innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Ini luar biasa. Ayat-ayat Allah yang seperti itu. Ini janji Allah. Tinggal kita ini mau sabar atau mengedepankan hawa nafsu kita. Padahal kalau kita sabar, Allah itu akan mencintai kita. Nah, kalau sudah Allah itu mencintai kita, luar biasa. Dunia akhirat itu kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kemarin hadis yang kita pelajari yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabi, ada seorang yang minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta? Usini, nah, berilah wasiat, nasihat kepadaku. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya satu kata itu.
La taghdab, jangan marah. Rupanya orang ini tidak puas dengan satu kata yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraddada birara. Lalu orang ini minta lagi, lalu apa lagi wahai Rasulullah yang harus saya lakukan? Jadi nasihati aku. Rasulullah sekali lagi mengatakan la taghdab, jangan marah. Karena marah itu akan menutup kesadaran kita. Akal pikiran kita ini akan hilang. Daya pikir kita, nalar kita itu seakan hilang. Yang ada itu adalah hawa nafsu. Karenanya di dalam hadis-hadis yang lain, kalau kalian marah di saat berdiri lalu kalian duduk. Kalau duduk masih marah, supaya kalian berbaring. Saya keturun begitu. Berwudulah kalian. Kalau marah itu adalah setan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedang dia manusia Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Itu akan timbul seperti itu. Orang marah itu kalau dibiarkan dia juga akan menjadi sombong. Nek ngene kapok gitu, jadi sombong. Jadi berhasil dia memarahi orang itu, lalu dia jadi sombong. Nah, ini lanjutannya. Memang setan yang seperti itu akan menjadikan seseorang itu sombong terhadap sesama dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini barangkali yang bisa kita sampaikan di majelis Ahad petang pada kesempatan malam hari ini. Yang kita bahas adalah kesabaran di dalam kehidupan kita, bahwa Allah menciptakan manusia satu itu menjadi fitnah, ujian bagi manusia yang lain. Kehidupan ini bagaikan kita berkendara di jalan raya. Kalau kita sudah mengikuti peraturan yang ada, tertib di jalan raya, tidak menjamin diri kita itu selamat. Kalau kita hidup ini tertib dengan berakhlakul karimah, dengan beradab, dengan memperdulikan orang lain, nah, tidak menjamin bahwa diri kita itu akan selamat. Karena ada orang yang di sana yang tidak beradab, yang tidak sabar, dan itulah yang menjadi ujian bagi kita. Ketika kita dihadapkan persoalan yang seperti itu, maka Allah memberikan petunjuk agar kalian mau bersabar. Maukah kalian bersabar? Atasbiruna. Karena Allah menyaksikan siapa yang bersabar dan siapa yang marah di situ. Siapa yang akan diberikan lupa balasan di hari akhirat nantinya, dan siapa yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kesabaran di dalam kehidupan kita, sehingga kita sukses menjalani kehidupan melalui rintangan, ujian dan lain sebagainya, dan kita dengan jalan kesabaran di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman kepada diri kita, sehingga kita mampu menjadi orang yang sabar di dalam kehidupan kita, dan sehingga sukses hidup kita itu di dunia wal akhirah. Amin. Saya tutup lebih dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu disampaikan, silakan. Ji, Bapak. Sebuah ungkapan, sabar itu tanpa batas.
Ya. Tentunya sabar itu kan ada di tingkatan-tingkatan di situ ya. Ya, Allah memberikan soal ujian hidup itu juga sesuai tingkatan-tingkatan. Disesuaikan kapasitas seseorang itu di dalam menghadapi persoalan. Ini adalah catatan di dalam kehidupan masyarakat kita bahwa sabar itu batasi, padahal tidak berbatas sabar itu. Kalau kita ingin mencapai puncak kemuliaan di sisi Allah, sabar yang tidak berbatas itu, tidak berbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi contoh kita ketika pergi ke Taif, hijrah ke Taif, diharapkan di sana memperoleh perlindungan dari raja di Taif. Tetapi ayo apa yang didapat? Malah dilempari batu, dicemooh sampai berdarah-darah. Malaikat saja marah. Malaikat saja marah. Sementara Nabi sebagai manusia mampu tidak marah. Nah, ini kelebihan manusia itu. Kalau manusia itu menjalankan syariat dengan benar, dia lebih mulia dibandingkan malah malaikat. Malaikat marah, ya apa nek diburu ya gunung wong tek satok mati kabeh kan gitu, marah. Nabi enggak. Memang kita ini ditugaskan kan untuk berdakwah, menyampaikan syariat Allah. Makanya Rasul mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan. Mungkin yang mau Islam itu bukan orang itu, ya. Nanti anaknya. Yang penting Allah, Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, mendoakan mereka. Ternyata kemudian jatuh pada anaknya, pada cucunya, semuanya memeluk agama Islam. Sebelum Rasulullah wafat di Taif sudah masuk Islam. Disebutkan di dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Fathul Makkah itu pertolongan Allah. Allah memberikan kemenangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Seluruh jazirah Arab kemudian masuk agama Islam. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Kalau berbatas yang milih yang tingkat yang di bawahnya aja ya. Kalau tidak berbatas milih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali jawaban saya. Karena waktu sudah masuk salat Isya, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.